Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Harizal Rizky Kamamihan. Hari ini saya akan membahas mengenai makalah dengan judul 3D Shape Reconstruction from Image in the Frequency Domain. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi rekonstruksi ulang model 3 dimensi dari gambar dalam domain frekuensi. Makalah ini disusun oleh Wei Shou Shen, Yunde Jia, dan Yue Wu dari Beijing Laboratory of Intelligent Information Technology, School of Computer Science, Beijing Institute of Technology, Beijing. Pada makalah ini mereka mengangkat masalah yaitu masalah pada rekonstruksi model 3 dimensi, di mana rekonstruksi model 3 dimensi dengan resolusi yang tinggi itu masih sangat sulit dikarenakan cost perhitungan pada perhitungan kubik growth atau pertumbuhan kubik. Pada makalah ini mereka mengusulkan metode untuk merekonstruksi sebuah model 3 dimensi dari sebuah gambar 2 dimensi dengan menggunakan metode Fourier based. Bisa dilihatkan di sini pada abstraknya. Kemudian dalam introduction perkenalannya ini mereka menjelaskan mengenai masalah yang sudah saya jelaskan tadi, apa saja ya, ada banyak di sini. Untuk manual ya, mereka sudah juga menjelaskan bahwa rekonstruksi 3D dengan menggunakan domain frekuensi telah terbukti efektif pada bidang medical dan cyromikroskop image processing, dan banyak part lain yang menunjukkan bahwa model 3 dimensi dapat dibuat rekonstruksi ulang dari beberapa potongan-potongan 2 dimensi dalam domain frekuensi. Itu mereka mengambilkan beberapa gambar-gambar 2 dimensi dari sudut-sudut yang berbeda. Ini berbeda dengan rekonstruksi model 3 dimensi yang digunakan pada gambar-gambar medikal, di mana pada gambar medikal itu mereka mengambil langsung dari CT scan dan MR image, di mana pada makalah kali ini mereka menggunakan gambar RGB atau gambar abu-abu, dikarenakan senggang informasi yang berada pada spatial domain pada gambar dan frekuensi domain itu membuatnya menjadi lebih sulit. Selanjutnya bisa dibacakan saja di sini. Ini adalah contoh rekonstruksi dari 2 dimensi ini, 3 dimensinya. Ya, seperti bisa dilihatkan di sini, di bottom cube ada Fourier transformation 3 step 1 2 3 slide or select along its axis, the other pixel in graph. Jadi pada dasarnya ini diambilkan dari beberapa aksis-aksis ini hanya diambilkan pada satu aksis, ini pada 2, dan ditambahkan lagi sampai akhirnya ini ya. Adapun aksis-aksis yang diambil itu adalah seperti bisa dilihat di sini, mereka mengambilkan 3 aksis pada gambar. Pertama di bagian depannya pada pesawat ini, kemudian bagian belakang dan bagian bawah. Bagian yang terlihat terang ini merupakan bagian-bagian yang
memiliki yang berlapis, ya. Oke, lanjut lagi. Jadi pada kesimpulannya, makalah ini yaitu kami mengusulkan metode Fourier based untuk rekonstruksi model 3 dimensi dari dari 2 dimensi dengan memprediksi potongan-potongan frekuensi domain yang akan mengurangi biaya perhitungan atau tingkat perhitungan. I still don't know what is called. Dan mengenalkan metode thickness map untuk menjembatani perbedaan domain dari pada gambar dan spatial domain. Pada bagian kedua ini dapat dilihat pada bagian kedua ini dia menunjukkan pengerjaan proyek-proyek yang memiliki hubungan. Salah satunya itu seperti bisa dilihat di sini, yaitu ini bisa dibacakan nanti ya. Adapun juga untuk metodenya mereka menjelaskan di sini 3D shape reconstruction pada ini mereka menjelaskan background matematikal dari perhitungan thickness map dan mengenalkan penyambung pada 3D model 3D rekonstruksi model 3D dalam frekuensi domain. Seperti bisa lihat, ini adalah rumus matematikanya, ya. Saya kurang paham mengenai matematika ini, harap dimaklumi, saya bukan expert. Dan di sini dibahas mengenai thickness map, bagaimana memprediksi thickness map dari potongan 2 dimensi, pada gambar. Selanjutnya, ya, jadi bisa dilihat di sini pada perhitungan ini bahwa jadi pada awal ini mereka pertama mengambil foto pada sebuah pesawat, kemudian kemudian diambil tiga foto, yaitu pada tampak samping, tampak belakang, dan tampak bawah. Kemudian dari 3 foto ini ya dimasukkan kepada perhitungan thickness itu kemudian dimasukkan kepada 3D Fourier space, dan 3D Fourier space ini akhirnya kemudian dibalikkan dengan menggunakan 3D inverse Fourier transform sehingga menjadi sebuah model pesawat penuh, ya. Kemudian selanjutnya ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungan matematikanya. Di sini adalah contoh pengambilan sampel untuk membuktikan teorema matematikanya. Kemudian di sini ada lagi contoh untuk pembuktiannya, ya. Sehingga hasilnya, kemudian di sini ada perhitungan untuk loss-nya. Kemudian di sini dijelaskan mengenai eksperimen, dataset, bagaimana experimental setupnya, seberapa efektif perhitungan komputasinya, dan bagaimana tingkat akurasi pembangunan ulangnya, rekonstruksinya. Pada hasil akhirnya didapatkan hasil sebagaimana berikut. Di atas ini merupakan gambar model aslinya, model 3D-nya, dan ini adalah model hasil print 3D-nya. Seperti bisa dilihat bahwa akurasinya itu lumayan tinggi, ya. Yang ini sangat beda sekali tapi.
Oke, baiklah, sekian saja pembahasan suara saya. Saya mohon maaf jika banyak bagian-bagian yang saya loncatkan dan banyak bagian-bagian yang tidak saya jelaskan. Untuk penutupnya ini ada kesimpulan bahwasanya pada makalah ini kami telah mengusulkan metode rekonstruksi model 3 dimensi dengan menggunakan gambar pada frekuensi domain, dan kami tunjukkan bahwasanya model 3 dimensi dapat rekonstruksi dengan menggunakan potongan 2 dimensi yang kompak dan memiliki tingkat ketepatan rekonstruksi yang sangat tinggi. Baiklah, sekian saja dari saya. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.